sukacita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu dari Jemaat nomor 425. Berkumandang 2, 3 ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Yang memimpin doa adalah Esma, silakan berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mulai pelajaran agama kami. Tuhan, berikanlah kami kepintaran. Tuhan, berikanlah kami kesehatan. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan kepada guru kami umur yang panjang, rezeki yang panjang. Dan Tuhan Yesus, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah Tuhan, lindungi mereka. Hapuskanlah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Kalau hadir Bu, kalau udah Ibu absen namanya 1 per 1. Christine E. Manurung, Esra Hokmida Sehan, Iskia Lumban Tobing, Herianto Simare-Mare, Jonathan Christopher Samosir, Christine N. Manurung, Kesia Situmorang, Kevin Richard Sinaga, Malia Tisrai, Nova Asnika Raja Guguk, Rosinda Natasha. Ya, berarti hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini yang berjudul Alkitab Penuntun Hidupku, yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menemukan pembagian Alkitab. Baru yang kedua, fungsi Alkitab. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara membaca Alkitab dengan baik. Yang keempat, menemukan 5 ayat emas daripada Alkitab. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang Alkitab penuntun hidupku, Ibu mau bertanya dulu. Adakah Alkitab di rumah? Ada. Yang kedua, siapakah yang sering membaca Alkitab di rumah? Saya, Bu. Oke, sungguh luar biasa. Otomatis kita ini bagian daripada Alkitab penuntun hidup kita. Inilah yang paling utama modal kita untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita masuki bagian yang pertama, yaitu pengertian Alkitab. Pengertian Alkitab bisa kita dapat ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah penuntun kehidupan bagi orang Kristen. Yang kedua, Alkitab bisa dikatakan dengan kitab suci orang Kristen. Baru yang ketiga adalah Alkitab yang berisikan tentang firman Tuhan. Berarti Alkitab yang kita miliki ini adalah yang berisikan tentang firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini dibagi atas 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu berapa kitab? 39.
perjanjian baru adalah 27 kitab. Jadi perjanjian lama itu dimulai daripada Kejadian sampai dengan Matius. Sedangkan perjanjian baru itu dimulai dengan Matius sampai dengan Wahyu. Jadi Alkitab perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berjumlah 66 kitab. Kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru ini ditulis dalam waktu 1500 tahun sebelum Masehi oleh 35 penulis selama lebih dari 30 generasi dari segala lapisan masyarakat, dan ditulis di berbagai tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda, dan ditulis dalam 2 bahasa. Sementara perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Arab, sedangkan perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Alkitab ini ditulis untuk dijadikan pedoman kehidupan orang yang beriman. Ada 2 bagian. Yang pertama, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam membaca serta mendalami Alkitab. Baru yang kedua, seluruh kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di poin yang pertama tadi, Alkitab ditulis untuk dijadikan menjadi pedoman kehidupan orang beriman. Di sana disuruh kamu bagaimana? Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam membaca serta mendalami Alkitab. Sama seperti yang kita lihat di situ, antara anak dengan orang tua, ya. Antara kamu dengan orang tua, yang bagaimana kita lihat di situ, bahwa mereka di dalam keluarga itu yang dituntun dengan bagian daripada Roh Kudus, ya kan? Itu merupakan salah satu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara kamu dengan orang tua, kamu harus bagaimana? Harus berbuat yang baik, apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, jadi untuk ini, bahwa tuntunan Roh Kudus itulah yang telah melakukan di dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Baru yang kedua, di situ dikatakan seluruh kitab yang terdiri dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tadi perjanjian lama berapa kitab? 39 kitab. Sedangkan perjanjian baru adalah 27 kitab. Jadi bahwa di sini sebagai anak Tuhan, sebagai murid, kamu disuruh atau diajak supaya bagaimana? Bahwa Allah bagi orang percaya itu janji keselamatan yang dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk itu kepada anak didik kami, karena kita dapat berkumpul berhadir di ruang agama ini karena tuntunan daripada Tuhan. Makanya kita dapat bisa berkumpul di ruang agama ini dengan penuh sukacita. Fungsi Alkitab ada 3. Fungsi Alkitab ini yang pertama, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat membaca Alkitab. Yang kedua, fokus untuk merenungkan firman Tuhan saat membaca Alkitab. Yang ketiga, pembaca Alkitab harus ditugaskan pada kesulitan dan masalah kita. Nah, di sini di bagian poin-poin fungsi Alkitab ini adalah tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat membaca Alkitab. Nah, contohnya, kalau kita pada saat kita membaca Alkitab, terlebih dahulu hati dan pikiran kita tenangkan. Begitu juga dengan di dalam keluarga, yang bagaimana harus nampak dengan harmonis bagian daripada pada saat kita membaca firman Tuhan. Beda dengan pelajaran yang lain. Kalau ini
bagian daripada membaca dengan firman Tuhan itu, dengan Alkitab itu, dengan bagaimana tadi yang pertama, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat membaca Alkitab. Bagian yang kedua, fokus untuk merenungkan firman Tuhan saat membaca Alkitab. Bagaimana cara kita untuk fokus kita untuk membaca firman Tuhan? Otomatis bahwa pikiran kita ini harus bagaimana? Jangan dirasuki dengan bagian apa? Pikiran-pikiran yang kotor. Ini poin yang kedua tadi. Harus fokus itu apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Baru poin yang ketiga, pembaca Alkitab harus ditugaskan pada kesulitan dan masalah kita. Nah di sini kalau kita ibaratnya membaca Alkitab itu harus yang bagaimana? Jangan ada beban di dalam pikiran kita atau di pikiran kamu. Paham anak-anak kami? Paham. Nah sekarang coba dulu buka Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang sudah dapat? Ya, coba Christine yang kuat dibaca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lanjut ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, di situ apakah bagian daripada kata bacanya yang dibacakan oleh siapa si Christine itu benar? Ada komanya, ada titiknya? Hah? Bagaimana? Bahwa kita itu membaca Alkitab itu disuruh dikatakan harus ada tanda bacanya, komanya, tanda seru dan tanda tanda. Itulah yang kita lihat di bagian daripada apa? Cara-cara membaca kita dengan baik atau dengan benar. Ya? Harus ada tanda koma, tanda titik atau tanda tanya. Nah kita sama-sama dulu membacanya 2, 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah demikian juga dengan cara membaca Alkitab itu. Harus ada penggalan daripada apa? Ada tanda komanya, ada tanda titiknya, dan juga ada tanda tanya. Ya kan? Nah sekarang kita lihat dulu ayat emas yang terdapat di dalam Alkitab. Contohnya dari Matius 5 ayat 13. Siapa yang sudah dapat ayat emas yang bisa kita temukan dari Alkitab kita? Matius 5 ayat 13. Siapa yang sudah dapat? Amsal 1 ayat 7. Sudah dapat? Ya, silakan. Satu Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina daripada didikan. Nah, sama-sama kita membaca 2, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah salah satu contoh ayat emas daripada Alkitab. Baru yang kedua, yang tertulis daripada Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sudah dapat? Sudah dapat? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat semua? Nah, sama-sama kita membacanya 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyatakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita temukan ayat Alkitab, ayat emas yang terdapat sebagai salah satu contoh menjadi pedoman buat anak didik kami di kelas 7A. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok atau tugas diskusi kelompok
Ibu bagi dua kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi ini Ibu berikan waktunya 5 menit. Hasil diskusi kamu nanti kamu presentasikan di depan kelas. Paham? Ya, ini Ibu berikan 5 menit waktunya untuk mendiskusikan hasil diskusi. Silakan. Ibu berikan waktunya 5 menit. Buat nama kelompoknya siapa-siapa, baru hasil diskusi kelompok tersebut. Yang rapi dikerjakan. Dua, kalau bisa dua dikerjain. Itulah tadi salah satu contoh Ibu apakan, Mas. Ya, ini Ibu apakan ada 2 itu diskusi kelompoknya dikerjakan untuk ayat Mas dari kitab. Kita mencoba itu. Nama kelompoknya berbeda.
Udah siap? Udah siap? Cepat nak, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Satu menit lagi. Udah siap? Oke, waktunya sudah pas. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, Ibu berikan untuk maju depan hasil diskusi kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mari kita dengarkan hasil presentasi daripada kelompok 1. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan 5 ayat emas yang kami dapat dari Alkitab, yaitu 1 dari Yohanes 3 ayat 16. Beginilah bunyinya: karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, Amsal 1 ayat 7. Beginilah bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang ketiga, Matius 3 ayat 13. Beginilah bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Yang keempat, Mazmur 23 ayat 1. Beginilah bunyinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kelima, beginilah bunyinya. Matius 3 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian dari presentasi saya. Nama kelompok saya adalah Esra, Christine, Rosinda, Christine Manurung, Hiskia, Herianto. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi daripada kelompok 2. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya akan membacakan nama-nama kelompok 2. Yang pertama Nova, yang kedua Pisya, yang ketiga Jonathan, yang keempat Kevin, yang kelima Malayati, dan yang keenam Isya. Di sini saya akan membacakan ayat emas. Yang pertama Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Yang keempat Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kelima Amsal 4 ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataan, berpeganganlah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian hasil presentasi kami. Selamat pagi. Pagi. Nah, itulah tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi yang paling kita lihat di situ, yang paling kamu diskusikan di situ adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Silakan kita buka dulu 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sama-sama kita membaca. 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah yang kita lihat atau poin-poin yang kita dapati di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, sebelum kita memasuki kesimpulan, semua anak didik kami berdiri dulu. Kita akan menyanyikan bagian daripada kita perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di mana kita perjanjian lama itu adalah berapa? Kita 39 kita. Sedangkan perjanjian baru itu adalah 27 kita. Jadi jumlah Alkitab 66 kita. Nah, kita sama-sama untuk menyanyikan Kejadian kedua 3 ya. Kejadian kedua dan imaman dengan ulaman, Yosua hakim-hakim, Rut 1 Samuel, 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarikh,
adalah yaitu jadi Alkitab adalah peta jalan hidup kita dan buku panduan kita untuk memandu kita untuk sampai dengan selamat kepada tujuan hidup orang yang beriman, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab membuat kita kembali ke jalurnya ketika kita tersesat. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan isi Alkitab. Apakah pelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat pemberian kepada kami buat pada hari ini Tuhan. Kami melakukan pembelajaran pada saat ini Tuhan. Engkau memberi hati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai melaksanakan tugas kami pada pagi hari Tuhan. Engkau telah menuntut kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan kelurusan buat saya Tuhan pada saat pembelajaran ini Tuhan. Kami yang kena percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami di tengah-tengah kami, dan juga pada saat ini yang berada anak diri kami kelas 7 Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kebenaran buat mereka Tuhan. Di atas semua Tuhan, berikan kemudahan kami Tuhan, tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ampunkan salah dosa kami, supaya kami dapat menerima berkat yang berikan kepada kami. Terpuji nama Tuhan, kekal kita selamanya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Bu.